apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat buron setahun lebih, 1 dari 2 pencuri yang biasa beraksi di Sungai Musi akhirnya tertangkap. Gudang penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir digerebek petugas gabungan. Namun sayang pemilik gudang melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Diduga korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah kantor Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur digeledah pihak Kejati. Kita ke informasi pertama, sempat buron 1 dari 2 pencuri yang kerap beraksi di perairan Sungai Musi Palembang akhirnya tertangkap. Usaha pelaku meloncat ke dalam sungai untuk melarikan diri sia-sia karena polisi sudah mengepung pelaku. M. Jauhari nekat meloncat ke Sungai Musi saat polisi menggerebek rumahnya di kawasan Lorong Batu Ampar 1 Ilir, Palembang. Upaya pelaku untuk kabur sia-sia karena polisi telah mengepungnya. Setelah buron selama 1 tahun lebih, Jauhari akhirnya berhasil ditangkap saat ia pulang ke Palembang untuk menjenguk keluarganya. M. Jauhari merupakan 1 dari 2 pencuri yang kerap beraksi di perairan Sungai Musi. Tersangka bersama rekannya mencuri peralatan navigasi dan radar milik kapal TB Megatri yang sedang bersandar di dermaga 16 Ulu Palembang pada Januari 2022. Selama menjadi buron, tersangka bersembunyi di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Tersangka coba melarikan diri, namun sempat kita lakukan pengejaran dan akhirnya tersangka dapat kita amankan. Ya. Selama DPO ini kemana? Selama DPO, TSKM ini pengakuannya sudah 1,5 tahun berada di Kepulauan Bangka Belitung. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa ke markas Satpol Airut Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara karena polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian. Sedang rekan tersangka berinisial J kini masih dalam pengejaran polisi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Gudang penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir digerebek petugas gabungan. Sejumlah barang bukti yang berada di lokasi pun disita petugas. Namun sayang pemilik gudang melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi. Tim gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP kembali membongkar penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal. Kali ini, sebuah gudang di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang dijadikan tempat penyimpanan dan pengoplosan BBM digerebek. Setelah sampai di lokasi, petugas gabungan langsung menggeledah tempat ini. Hasilnya mereka menemukan puluhan drum, sisa minyak mentah dan 200 liter BBM yang sudah diolah. Untuk yang ada di sini, kita kebetulan ada dari beberapa drum yang ditemukan namun tidak terlalu banyak untuk jumlahnya. Dan saat ini barang buktinya sudah kita diamankan dalam bentuk temuan. Apakah minyak mentah yang ditemukan di sini akan dikembalikan ke Pertamina? Untuk itu nanti ranahnya daripada Reskrim, kita melaksanakan kegiatan penertiban. Warga sekitar tidak banyak yang tahu terkait aktivitas di dalam gudang karena seluruh bagian gudang tertutup pagar seng setinggi lebih dari 2 meter. Terutama Kepala Desa Permata Biru. Memang kita ketahui, cuman kita tidak tahu betul apa isi Aktivitasnya tidak tahu tuh. Cuman kalau gudang ini tahu berdirinya gudang di sini. Karena pagarkan sel keliling ya. Iya. Saat penggerebekan, pemilik gudang kabur melarikan diri. Polisi kini masih selidiki identitasnya. Semua barang bukti yang ditemukan di lokasi disita petugas. Sedang seluruh bangunan dan pagar seng dibongkar paksa. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Dua sopir pick-up yang membawa minyak olahan ditangkap polisi di kawasan Kertapati, Palembang. Diduga minyak olahan ini akan dioplos dengan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Sawaludin dan Rizal hanya bisa pasrah saat dibawa ke Polrestabes Palembang. Kedua pria ini merupakan sopir pick-up yang ditangkap polisi karena membawa 5,7 ton minyak putih atau minyak olahan asal Musi Banyu Asin. Diduga minyak olahan ini akan dioplos dengan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Tertangkapnya kedua tersangka atas laporan dari masyarakat yang curiga dengan kendaraan yang terparkir di Jalan Kimuara Ogan, Kertapati, Palembang. Rencananya minyak putih ini akan dibawa ke sebuah gudang di wilayah Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Namun karena gudang dalam kondisi tutup, kedua sopir lalu memarkirkan kendaraannya di tepi jalan tersebut. Dari keterangan supir, rencananya mobil ini akan dibawa ke gudang wilayah Pemulutan. Tetapi karena gudang itu tutup, sehingga mereka sempat parkir di jalan Kiai Morgan tersebut. Nah, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WA Banpol, kami lakukan penindakan. Untuk membongkar sindikat BBM oplosan, polisi masih memburu pemilik gudang. Sementara kedua tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Didi Ruwansyah melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi lainnya, 3 pelaku pembakaran lahan di Desa Sungai Langan, Kabupaten Pali diringkus polisi. Akibat pembakaran lahan, membuat kualitas udara di kabupaten menurun karena kabut asap. Harjoni, Suhardi, dan Guntur adalah 3 pelaku pembakaran lahan di wilayah Desa Sungai Langan, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Ketiga pelaku yang telah berusia lanjut itu tertangkap tangan polisi saat sedang melakukan aktivitas pembakaran lahan. Para pelaku berdalih melakukan pembakaran lahan karena diperintah seseorang berinisial Hen atau Henry. Rencananya lahan seluas 4 hektar itu akan dijadikan area perkebunan oleh pemiliknya. Mereka mengaku saat melakukan pembakaran lahan pelaku berjumlah 7 orang, namun 4 diantaranya berhasil lolos dari kejaran petugas. Dia ini kan, dia perintah hari Minggu dia merintah bakar, itu bangku kan gitu lagi, jadi masalah kan. Nah, jadi hari Senin dia ngedas aku, nimo aku ya uang 2 retang kan. Joher aja perintah bakar nyari Senin ya. Ini duit ada untuk ongkos upah termasuk lah pribadi dia kan 50 suang uang 7 itu. Nah, sudah itu jam 5-nya harus bakar ya kan. Polisi saat ini masih memburu pemilik lahan yang identitas dan ciri-cirinya telah dikantongi polisi. Status lahan milik pribadi dan kebetulan untuk pemilik lahan sudah kami ketahui identitasnya dan akan segera kami tindak lanjuti. Untuk imbauan kepada masyarakat gimana untuk menghindari terjadinya aksi serupa kayak gini? Untuk himbauan kepada masyarakat berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, tolong jangan membuka lahan dengan cara membakar karena tentunya akan menimbulkan dampak yang banyak terutama bagi kesehatan dan juga dapat merembet apinya ke lahan-lahan. Polisi menyita sejumlah peralatan yang dipergunakan para tersangka saat melakukan pembakaran lahan sebagai barang bukti. Aksi pembakaran yang dilakukan para pelaku ini sempat membuat kualitas udara di Kabupaten Pali menurun karena kabut asap dari pembakaran lahan. Warga pun dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berdampak luas terhadap lingkungan sekitar dan akan mendapatkan sanksi hukum. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.